Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Jelang menghadapi Timnas Tiongkok, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Qingdao. Sesi latihan ini beberapa pemain tidak dapat mengikuti latihan. Latihan pasukan Timnas Indonesia ini sebagai persiapan melawan Cina pada matchday keempat Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sinteyong akan menghadapi tuan rumah Cina di Qingdao Youth Football Stadion pada Selasa 15 Oktober pukul 7 malam. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, tidak memasukkan Jordi Amat sebagai salah satu skuad Timnas Indonesia melawan Tiongkok karena mengalami cedera. Saudara, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia bertekad curi poin penuh di Qingdao dan wajib mewaspadai kebangkitan tuan rumah Tiongkok pada laga keempat Grup C. Kedua belasan diprediksi akan tampil ngotot karena sama-sama belum pernah meraih kemenangan di 3 laga pada putaran ketiga. Pasukan Garuda selalu meraih hasil imbang, sementara Tiongkok selalu menelan kekalahan. Menurut pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, kans pasukan Garuda meraih 3 poin sangat besar. Timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kecepatan permainan tuan rumah dan faktor cuaca. Tiongkok ini bisa dibilang dari pertandingan yang sudah dijalani sama semua tim di grup yang dihuni Indonesia, Tiongkok ini tim yang paling lemah. Mereka nggak pernah menang, nggak pernah seri, kalah terus dalam 3 pertandingan. Dibandingkan menghadapi Bahrain, menghadapi Australia atau Arab Saudi, meskipun sekarang Indonesia harus bermain di kandang Tiongkok, tapi peluangnya menurut saya paling besar untuk bisa menang, bukan cuma seri. Pasti, siapapun tim yang sudah lolos ke babak kualifikasi ketiga ini, semuanya tim tangguh. Hanya saja memang kebetulan Tiongkok ini yang menjadi tim yang paling lemah karena belum pernah menang, belum pernah seri, hanya terus-terusan kalah. Tapi sekali lagi, boleh ada alasan apapun untuk lengah. Ya. Juru racik Timnas Indonesia, Sinteyong, kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bertransformasi menjadi 5-4-1. Martin Paes diperkirakan kembali menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Di lini pertahanan, bek tengah akan dipercayakan kepada Mes Hilzer, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Sementara itu, saudara, bek Timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen membela Timnas Garuda ketika melawan Tiongkok karena sedang menjalani pemulihan cedera. Bek Johor Darul Tazim ini telah berpamitan kepada rekan setim, para staf pelatih serta ofisial setelah sesi makan siang. Timnas Indonesia harus melupakan pertandingan melawan Bahrain. Meski secara ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah Tiongkok. Apa saja bisa terjadi dalam 90 menit nanti, namun secara pencapaian dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Indonesia berada di atas kertas karena belum pernah kalah. Sedangkan Tiongkok belum meraih poin satupun. Tiba kita langsung ke hotel dan kita konsolidasi sekaligus menyampaikan kepada seluruh pemain agar melupakan pertandingan Bahrain dan kita harus benar-benar fokus di pertandingan lawan Cina. Karena pertandingan di Cina ini, di Qingdao ini adalah
pertandingan yang sangat-sangat penting ya, bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting, dikarenakan kita harus bisa meraih poin penuh